Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para peserta kelas fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk berkumpul di majelis yang mulia ini, di majelis ilmu yang sama-sama kita bertafakuh fiddin, ya sama-sama kita mendalami hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Maka semoga yang demikian menjadi pertanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ingin hadirkan untuk kita. Dan juga kita berharap sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Baik, insyaallah kita akan mengkaji satu pembahasan terkait dengan fiqhul mawarith, terkait dengan fikih waris yang juga disebut dengan al-faraid, yang mana insyaallah kita akan belajar tentang fikih waris ini. Dan kitab yang akan kita kaji adalah matan Ar-Rahbiyah, yang juga dikenal dengan nama Bughiyatul Bahith fi Ilmi Al-Mawarith. Kitab ini ditulis oleh Muhammad bin Ali Ar-Rahbi, seorang ulama bermadzhab Syafi'i. Dan di kita sudah ada terjemahan untuk kitab tersebut. Tidak banyak, tidak banyak halamannya, kutaib kecil, dan insya Allah kitab yang penuh dengan keberkahan, kitab yang dikaji oleh para ulama kita dari zaman-zaman yang sebelumnya sampai di masa kita hari ini. Beliau seorang yang bermadzhab Syafi'i, dan diterangkan tentang kelahiran beliau, bahwasanya beliau lahir tahun 497 Hijriah, dan wafat tahun 577 Hijriah. Jadi termasuk kitab klasik yang ditulis oleh para ulama kita, dan saking barokahnya sampai dikaji sampai zaman kita hari ini. Nah, kemudian keistimewaan kitab ini, kitab ini dikenal mudah dihafal, bahasanya indah dan menjadi rujukan utama dalam mempelajari ilmu faraid atau ilmu waris. Nah, terkait dengan ilmu waris ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus bersabda di dalam hadis beliau yang juga dinukil oleh penulis kitab Matan Ar-Rahbiyah, di mana beliau menerangkan bahwasanya ilmu waris ini adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari muka bumi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'allamu al-faraid wa'allimuha, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ilmu tersebut. Fa innahu nisful ilm, karena ilmu ini adalah setengah dari ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ilmu ini adalah yang pertama kali dicabut dari umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadits riwayat Ibnu Majah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu faraid, dan bukan sekedar mempelajari ilmu faraid, wa'allimuha, dan mengajarkannya minimal kepada keluarga kita, dan ilmu ini dikatakan nisful ilm,
ya setengah dari ilmu. Ya, nanti banyak penjelasan terkait dengan yang demikian. Ya, namun satu penjelasan ulama kenapa ilmu faraid ya disebut dengan nisful ilm, ya setengah dari ilmu, ya karena manusia itu hidup ya di dunia dan hidup ya setelah kehidupan dunia. Dan ilmu faraid dibutuhkan ya ketika seseorang itu meninggalkan dunia ini, ya sehingga hartanya dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga ya sangat penting ya untuk kemudian dikaji, dipelajari, diajarkan kepada keluarga kita. Jangan sampai harta yang kita tinggalkan ya justru menjadi sumber polemik ya di keluarga kita, ya menjadi sumber persengketaan, ya yang ada bukan kebahagiaan kita setelah meninggalkan dunia ini, ya tapi gara-gara harta kita. Ya gara-gara tidak kita ajarkan ilmu ini kepada keluarga kita, ya justru kita mendapatkan kiriman dosa, ya karena sebab kitalah yang menjadi sebab mereka bertikai gara-gara harta yang kita tinggalkan. Ya maka penting untuk dipelajari, walaupun ya ilmu ini penting ya, tapi dikatakan wahwa yunsa, ya dia dilupakan. Dan awwalu syai'in yunza'u min ummati, ya sesuatu yang paling awal dicabut dari umatku. Nah, sehingga hari ini ya kalau kita ingin ya mendapati seseorang itu apakah benar-benar ahli dalam agama ya atau sekedar ahli beretorika, ya adalah ya uji terkait dengan ya ilmu faraid. Ya karena mereka yang menguasai ilmu faraid maka secara umum ya insya Allah dia menguasai ilmu-ilmu fikih. Ya tapi kalau untuk ilmu faraid tidak dikuasai, ya tidak ada jaminan. Ya dia memang memahami hal-hal yang berkaitan ya dengan ilmu syariat, ya termasuk juga ya ilmu fikih. Dan ya diterangkan di sini ya Nabi Muhammad SAW secara khusus memuji sahabat Zaid bin Thabit ya sebagai orang yang paling ahli dalam ilmu waris. Ya jadi Nabi bersabda, afrodukum Zaid, yang paling ahli faraid ya di antara kalian adalah Zaid. Nah oleh karena itu mazhab Imam Syafi'i banyak mengikuti ijtihad Zaid bin Thabit dalam masalah ini. Ya sebagaimana kita terangkan, ada beberapa orang sahabat Nabi yang memang ahli dalam bidang faraid. Ya, tapi yang paling ahli di antara mereka ya adalah Zaid ya bin Thabit, ya sehingga dalam mazhab Syafi'i ya nanti untuk ijtihad yang dipakai ya adalah menyamai ijtihad ya sahabat mulia Zaid bin Thabit. Nah, ya sebelum kita masuk lebih dalam ya dari kitab Matan Ar-Rahbiyah ini, ya kita ingin ya memberikan pendahuluan ya terkait dengan tema fiqhul mawarith, ya terkait dengan tema fikih waris. Jadi untuk ilmu waris ini secara aturan ya justru lebih banyak Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan ya dengan sangat mendetail di dalam Al-Qur'an. Ya kalau sholat ya di Al-Qur'an hanya diterangkan singkat, wa aqimus shalah. Penjelasan detailnya adanya di hadis Nabi. Zakat wa atuz zakat, dan tunaikan zakat. Ya penjelasan detailnya dari hadis Nabi. Ya kemudian kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Detailnya nanti ada di hadis Nabi. Ya termasuk wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrah ya karena Allah. Itu pun detailnya nanti di hadis Nabi. Tapi untuk aturan waris ini ya justru Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan sangat mendetail ya di dalam Al-Qur'an. Ya hampir ya semua diterangkan di dalam Al-Qur'an, dan seandainya ada tambahan dari hadis itu pun hanya sedikit. Jadi bayangkan Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan, dan Allah itu qadir. Ya Allah itu di samping maha kuasa juga memiliki takdir. Ada kadar-kadar yang Allah tetapkan. Dan Allah itu alim. Ya Allah maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya, Allah tahu. Ya dan Allah itu hakim. Ya Allah maha bijaksana. Di balik setiap aturan Allah ya ada hikmah, ya ada ya kebijaksanaan. Nah sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ketaatan kita. Tapi ketika Allah ya menerangkan sendiri aturan-aturan yang berkaitan dengan faraid ini, ya aturan-aturan yang berkaitan dengan ilmu waris ini, maka maslahatnya, maka manfaatnya adalah kembali kepada kita.
hamba-hambanya, karena Allah Subhanahu wa taala begitu sayang ya bagi kita, dan Allah tidak ingin ya keburukan bagi kita. Makanya Allah terangkan ya di dalam Al-Qur'an hal-hal yang berkaitan dengan ilmu waris ini. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala banyak bicara tentang warisan ini ya di surat An-Nisa, dan Allah tutup pembahasan tentang waris ini di ayat yang ke-13 ya dan 14, balasan bagi mereka yang menerapkan aturan Allah ataupun mereka yang menolak ya di dalam menerapkan aturan Allah. Di ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah. Itu adalah aturan-aturan agama Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilu jannatin tajri min tahtil anhar. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya maka dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan yang demikian itu adalah al-fawzul azim, ya adalah kemenangan yang besar. Dan azim ya bukan sekedar besar, tapi di antara yang besar, yang paling besar itu adalah al-azim. Dan Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menegaskan tentang kemenangan yang besar. Ya, setelah menjelaskan tentang balasan surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan hakikat kesuksesan, hakikat kemenangan itu ya kalau di dunia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat yang ke-71. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Ya, dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Dan sukses atau kemenangan di akhirat adalah firman Allah di surat Ali Imran ayat yang ke-185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Dan barang siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah mendapatkan kesuksesan atau kemenangan. Ya, dan bayangkan ketika harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, ya kita tinggalkan untuk anak keturunan kita. Ya, mereka kita ajari ilmu faraid. Ya, kita ajari mereka pembagian berdasarkan aturan Allah. Yang ada adalah harta itu menjadi satu keberkahan. Ya, menjadi satu yang menyatukan. Yang bahkan ya seolah itu menjadi investasi kita ya untuk kehidupan akhirat kita, sehingga nantinya kita dikumpulkan bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat di ayat yang ke-13, khalidina fiha. Ya, mereka kekal di dalamnya, Allah gunakan dalam bentuk jamak. Jadi bayangkan masuk surga itu kenikmatan dan berkumpul dengan keluarga. Ya, karena kesatuan hati, tidak ada konflik, tidak ada polemik. Ya, satu kenikmatan yang lain. Ya, tapi sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan-batasan aturannya, yudkhilhu naran khalidan fiha. Allah masukkan dia ke dalam neraka, ya dia kekal di dalamnya. Ya, dan Allah gunakan kata khalidan fiha dalam bentuk mufrad. Ya, jadi neraka itu siksaan. Dan kesendirian di dalam neraka, siksaan yang lain. Ya, walahu adzabum muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Ya, walaupun ulama umumnya mengatakan ini bagi mereka yang mengingkari kewajiban menggunakan hukum waris, ya adalah kufur ya dan kekal di neraka. Namun ya seandainya seseorang itu meyakini kewajiban hukum waris, tapi dia tidak mau menerapkan ya hukum waris karena kejahilan atau karena ya kepentingan tertentu, ya maka yang demikian adalah dosa besar dan ya potensi ya untuk masuk ke dalam neraka. Kenapa? Ya karena untuk menjadikan harta haram itu tidak harus dengan cara mencuri. Ya tidak harus dengan cara korupsi. Ya tapi harta yang tidak ditunaikan ya sesuai ya dengan aturan Allah, maka harta yang diperoleh adalah harta yang haram. Dan kalau ya harta yang haram itu sudah masuk ke perut kita, ke perut keluarga kita, ya maka potensi ibadah-ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam mazhab Syafi'i ya syarat diterimanya amal ibadah itu ya ada 3 yang menjadikan
ya amal tersebut menjadi amal soleh. Yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah. Dan yang ketiga memakan yang halal. Ya karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah seorang laki-laki yang yutilus safar. Ya panjang safarnya, asy'ath akhbar, rambutnya sampai kusut, sampai berdebu. Ya dan safar itu sebab dikabulkan doa. Ya dan dia menengadahkan tangannya. Ya dan itu juga sebab dikabulkan doa. Dia menyeru ya Rob ya Rob. Ya dengan menggunakan al-asmaul husna. Ya itu juga sebab dikabulkan doa. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Ya dikasih makan dari yang haram. Maka bagaimana doanya mau dikabulkan? Dan di hadis dikatakan doa umul ibadah. Ya doa itu intisari ibadah. Ya doa itu intisari ibadah. Eh ya kalau ya doa yang intisari ibadah saja ya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara yang haram, ya maka bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain? Nah, makanya mereka yang tidak menerapkan ya aturan waris ya di dalam membagi harta dari mayit ya dari orang yang meninggal, ya ada potensi tadi yang haram itu ya menjadi makanan yang mereka konsumsi, menjadi harta yang ya mereka kuasai, yang ada bukan kebaikan, yang ada adalah keburukan. Ya jadi hati-hati dengan ya dengan yang demikian ini. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk belajar, ya terlebih ilmu waris, ya insya Allah itu pertanda kebaikan. Ya tapi ingat ya sabda Nabi tadi. Ya jadi ta'allamu al-faraid wa 'allimuha. Pelajarilah faraid. Ya kalau kita sudah belajar, 'allimuha, ajarkan. Ya minimal kepada ya keluarga kita, ya anak-anak kita. Karena setelah ya kematian kita yang membagi harta kita adalah anak-anak dan keluarga kita. Nah, ini terkait dengan ya pentingnya ya ilmu waris. Ya dan kedudukan ilmu waris di dalam Islam ya sehingga mereka yang menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini ya jaminannya surga. Ya, tapi sebaliknya mereka yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini ya maka ya ancamannya adalah neraka. Ya ancamannya adalah neraka. Baik, ya dan ya kita ingin di awal menjelaskan tentang hal-hal yang sering ya disalahpahami ya di kalangan masyarakat Indonesia. Ya ini sebagai pengetahuan awal agar nanti ketika kita belajar ya kita bisa lebih memahami terkait dengan materi pembelajaran kita. Beberapa hal yang disalahpahami. Ya jadi ada namanya hibah, ya ada namanya wasiat, ya ada namanya waris, ya ada namanya waris. Nah, hibah itu adalah pemberian oleh si pemilik harta kepada orang lain. Ya, ketika dia masih hidup dan langsung beralih ke pemilikan. Nah, itu hibah. Dan hibah tidak ada batasnya. Bahkan dia boleh memberikan seluruh hartanya kepada siapapun yang dia kehendaki. Ya, dan bahkan ketika orang tua menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya dengan ya dibagi secara merata baik laki-laki ataupun perempuan tidak ada masalah karena itu hibah. Ya, karena itu hibah. Nah, adapun wasiat adalah pemberian dari pemilik harta kepada orang lain yang perpindahan kepemilikan itu dikaitkan dengan kematian dia. Ya, dia mengatakan nanti kalau saya meninggal, ya mobil ini milik kamu. Ya nanti kalau saya meninggal, rumah ini milik kamu. Nah, itu namanya wasiat. Tidak diberikan saat itu, ya tapi diberikannya adalah nanti ketika si pemilik harta itu sudah meninggal. Ya dan yang jadi masalah, ya terkadang seseorang itu berwasiat untuk ahli waris. Padahal dikatakan la wasiat ahli waris. Ya tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya sehingga ini yang sering terjadi. Ya kasus ketika ya orang tua punya anak pertama, ya menikah, dibangunkan rumah, ya diberikan tanah, ya diberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Anak kedua demikian, anak ketiga demikian, anak ya keempat demikian, anak terakhir ya dikatakan nanti rumah ini menjadi milikmu. Ya jadi sawah yang digarap ayah menjadi milikmu. Ya atau mobil yang ya hari ini dipakai ayah menjadi milikmu. Ya kalau ayah sudah meninggal, nah itu wasiat. Ya dan wasiat untuk ahli waris tidak berlaku. Maka akhirnya ya akhirnya harta tersebut menjadi warisan.
Ya, tapi kan anak pertama, kedua, ketiga, dan keempat sudah dapat jatah. Iya, itu hibah. Tapi kan anak kelima belum ya mendapatkan bagian. Ya, salah ayahnya. Ya, sehingga niatnya baik tapi justru menjadi ya keburukan, potensi keburukan karena tidak memahami ya antara hibah dan wasiat. Nah, sehingga kalau saudaranya baik, alhamdulillah dibagi waris, setelahnya dihibahkan lagi kepada adik bungsunya. Tapi kalau ada di antara saudaranya itu yang ya kurang baik, kurang pengertian, ya dia merasa ini hak saya, kan itu warisan. Nah, itu akhirnya terjadi konflik, terjadi perselisihan, bahkan permusuhan. Ya, siapa penyebabnya? Orang tuanya. Ya, karena ketidaktahuannya. Nah, maka hati-hati dengan wasiat yang salah tempat. Nah, adapun warisan, ya kalau harta tersebut ya sudah ditunaikan kewajiban-kewajibannya, nah itu nanti menjadi warisan. Apa saja kewajiban yang harus ditunaikan sebelum harta tersebut ya dibagi menjadi warisan? Ya, yang pertama tajhizul jenazah, pengurusan jenazah. Jadi kalau tidak ada dana khusus untuk pengurusan jenazah ya dari si mayit ini, maka diambilkan dari harta yang dia tinggalkan. Ya, kemudian setelahnya adalah hutang-hutang, ya baik itu yang berkaitan dengan haknya Allah ataupun haknya manusia. Nah, kalau haknya Allah, misalkan ya ada zakat yang belum ditunaikan, ditunaikan dulu. Atau misalkan ya karena tidak berpuasa ada kewajiban fidyah, dibayarkan fidyahnya dulu. Atau dia pernah melanggar sehingga ada kafarat yang harus dibayarkan, dia bayarkan dulu. Ya, dan terkait dengan masalah haji. Ya, mungkin ini bagi sebagian peserta yang belum ikut fikih ya fikih ibadah pembahasan terkait dengan haji. Nah, kewajiban haji itu melekat bagi mereka yang sudah pernah berada di titik wajib haji. Nah, namun dia tidak haji selama hidupnya, kemudian meninggal. Apakah ya masih tetap melekat kewajiban haji itu sehingga harus dibadal atau tidak? Ya, sebagian ulama mengatakan sudah tidak wajib dibadal. Tapi dalam mazhab Syafi'i, ya tetap wajib dibadal. Kalau di masa hidupnya pernah ada di titik di mana dia sudah wajib haji, tapi belum haji. Nah, sehingga ya nanti harta yang ditinggalkan, ya sebelum dibagi, dikeluarkan dulu kewajiban untuk badal hajinya. Ya, kalau memang semasa hidupnya dipastikan, ya dia terkena kewajiban haji. Ya, dan wajib haji ini bukan berarti ya karena dia punya tanah yang luas, berhektar-hektar. Ya belum tentu orang demikian wajib haji. Karena bisa jadi ya tanah yang dia miliki itu adalah warisan dari orang tuanya yang mungkin belum tergarap, belum terurus, ya sehingga secara harta yang dia pegang itu tidak cukup untuk haji. Ya tidak cukup untuk haji dan bahkan tanah yang banyak itu pun kan tidak wajib dizakati. Ya bisa jadi orang ya dapat warisan tanahnya banyak tapi miskin. Bayar pajak tanah saja nggak sanggup. Nah, jadi belum tentu orang ya tanahnya banyak yang jadi warisan ya di masa hidupnya dia wajib haji. Maka dipastikan dulu. Ya dia wajib haji atau tidak ya, dan kalau memang tidak diketahui ya sudah. Ya ketika memang ahli waris lebih butuh untuk warisan itu, udah bagi waris. Ya, tapi kalau ya ahli waris ya Allah berikan kemampuan secara finansial dan ingin berbuat ihsan kepada orang tuanya dengan menyisihkan harta yang ditinggalkan untuk badal haji orang tuanya terlebih dahulu, itu lebih baik. Nah, baru kemudian hak ya terkait dengan sesama manusia. Nah, makanya ya, kenapa orang yang memberikan hutang pada orang lain itu pahalanya besar? Karena tidak ada jaminan ya hutangnya itu akan kembali. Dan hutang itu tidak bisa diwariskan. Hutang itu tidak bisa diwariskan. Nah, ketika dia punya harta yang nanti digunakan bayar hutang, sudah diambilkan dari situ. Tapi seandainya bahkan dia tidak punya harta untuk membayar hutangnya, ya tidak ada kewajiban ahli waris untuk membayar hutangnya. Ya, tapi yang demikian itu memberatkan mayit di akhirat, di alam kubur. Ya, maka kalau ada ahli waris yang menanggung ya hutangnya, itu lebih kepada bentuk ihsan keluarganya. Ya, tapi tidak wajib. Ya, makanya Nabi ketika ada sahabat meninggal, ya Nabi bertanya, apakah dia punya hutang? Dikatakan punya, wahai Rasulullah. Apakah dia punya harta? Dikatakan punya, wahai Rasulullah. Nah, sehingga karena dia punya harta, ya dia punya harta, sudah Nabi sholatkan. Karena hutangnya ditutup dengan hartanya.
Ya, di kasus yang lain seseorang meninggal. Ya, seorang meninggal. Kemudian Nabi bertanya, apakah dia punya hutang? Punya. Apakah dia punya harta? Tidak punya. Nabi mengatakan, solati ya sahabat kalian. Ya, Nabi tidak mau menyolatkan. Ya, tapi nanti ada sahabat yang merasa kasihan, wahai Rasulullah, hutangnya saya tanggung. Nah, maka di situ Rasul kemudian mau menyolatkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wasiat. Ya, dan maksimal wasiat ini sepertiga. Ya, untuk non ahli waris. Ya, untuk non ahli waris. Kalau wasiat untuk ahli waris, ya sebetulnya dibagi waris dulu dan dari ahli waris menghibahkan itu ya karena adanya wasiat. Tapi kalau untuk non ahli waris dikeluarkan dulu, maksimal sepertiga. Nah, baru kalau masih tersisa harta, nah sisa harta inilah yang jadi warisan. Ya, jadi jangan sampai kemudian keluarga langsung membagi waris, ya ternyata masih ada tanggungan dari mayit yang belum ditunaikan, itu nanti jadi masalah. Nah, harus dipahami dulu. Ya, harus dipahami dulu. Dan juga ya terkait dengan kesalahpahaman di kita, suka menunda-nunda ya pembagian waris. Ya nanti ketika ya ditunda-tunda, ya ada ahli waris yang sudah meninggal. Ya terus ditunda lagi, meninggal lagi, tunda lagi, meninggal lagi, sehingga akhirnya sulit untuk ditelusuri ya siapa ya ahli warisnya. Dan di samping itu, ketika mayit itu meninggal, ya hak terhadap harta selesai lepas. Nah, sehingga kalau tidak ditentukan pemilik dari harta tersebut, ya yang menggunakan harta itu tanpa seizin pemiliknya haram. Ya, dari mana dia punya hak untuk kemudian menggunakan harta yang ditinggalkan? Ya, makanya harus dibagi waris untuk menentukan siapa pemilik harta tersebut, dan membagi waris bukan harus menjual rumah, menjual kebun, menjual, tidak harus. Ya, tapi ketika tadi dibagi waris, oh untuk ya anak-anak bagiannya sekian persen, ya untuk istri sekian persen, untuk orang tua sekian persen. Oh, berarti kepemilikan ya rumah tersebut ya berdasarkan tadi persentase yang telah diketahui. Kalau kemudian masing-masing ya bersepakat sudah ya selama tadi istrinya masih hidup digunakan oleh istrinya. Nah, digunakan bukan dimiliki. Ya kepemilikan milik ahli waris. Ya termasuk nanti ketika disewakan itu hak sewanya berdasarkan persentase kepemilikannya. Ya kalau kemudian mau diberikan dihibahkan ke yang lainnya silakan. Tapi status kepemilikan harta tersebut sudah diketahui. Ya dan yang jadi problem juga ya tadi ya adanya keyakinan kalau istrinya masih hidup nggak dibagi waris dulu, nunggu ya istrinya meninggal, ibunya, anak-anak meninggal, ya baru dibagi waris, dan itu jadi problem. Ya makanya ya saya ceritakan ketika ya seseorang menikah kemudian punya anak, istrinya meninggal, dia menikah lagi, punya anak-anak lagi. Nah, ketika dia meninggal ada keyakinan nggak bisa dibagi waris karena istrinya masih hidup. Ya akhirnya harta dikuasai istrinya. Ya, harta dikuasai istrinya. Nanti ketika si istri ini meninggal, ya dibagi waris. Nah, anak dari laki-laki tersebut yang dari istri pertama tidak menjadi ahli waris. Kenapa tidak ada hubungan dengan wanita itu? Ya, padahal itu harta ayahnya, di mana dia punya hak atas harta ayahnya. Tapi karena tidak dibagi pas ayahnya meninggal, ya nunggu ya ibu tirinya meninggal dan dia tidak ada hubungan ya dengan ibu tirinya. Nah, ini yang jadi problem. Ya, lebih masalah lagi kalau akhirnya wanita itu menikah lagi dengan laki-laki yang lain, akhirnya harta tidak diketahui kepemilikannya. Ya, yang kasihan adalah ya mungkin anak dari ya laki-laki tersebut, dari istri yang sebelumnya. Ya, semakin jauh dia dari potensi mendapatkan haknya. Nah, ini ya penting untuk dipahami di awal ya agar tidak menjadi problem ya dan konflik di kemudian hari. Eh, nah, kemudian ya kalau kita masuk ke materi, ya sebab-sebab menerima warisan. Ya asbab al-mirath. Ya jadi penting untuk kita pahami apa saja sih yang menyebabkan seseorang itu berhak mendapatkan warisan. Ya jangan sampai ya kita sudah pede merasa ahli waris tapi ternyata bukan ahli waris. Atau seseorang yang dia ahli waris. Ya tapi karena kita tidak paham, ya tidak kita masukkan dia ke dalam ahli waris. Nah itu juga jadi problem. Nah, ada tiga sebab utama seseorang berhak mendapatkan warisan. Ya, menurut kesepakatan para ulama. Yang pertama adalah nasab.
yaitu hubungan kekerabatan atau pertalian darah. Ya, jadi nasab yang menjadi sebab utama seseorang itu yang mendapatkan warisan. Ya, jadi ya anak, baik laki-laki ataupun perempuan, cucu, ya cucu dari anak laki-laki, baik cucunya itu laki-laki ataupun perempuan. Ya, kenapa termasuk ke dalam ya golongan ahli waris? Ya, karena ada hubungan nasab ya dengan si mayit, ya dengan si mayit. Kemudian ayah atau ibu ya dari si mayit, kakek atau nenek dari si mayit. Ya, kenapa? Ya berhak atas harta warisan ya karena ada hubungan nasab ya dengan mayit. Atau misalkan saudara, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, laki-laki ataupun perempuan. Baik itu kandung atau seayah ya atau seibu. Ya, kenapa? Berhak mendapatkan warisan karena ada hubungan nasab. Ya, hubungan kekerabatan, termasuk nanti paman ya dan anak laki-laki dari paman. Nah, itu semua adalah keluarga yang berhak mendapatkan warisan atau masuk ke dalam daftar ahli waris. Ya, karena ada hubungan nasab. Nah, adapun anak angkat ya tidak punya hubungan nasab. Ya, maka anak angkat itu bukan ahli waris. Ya, dan tidak bisa dimasukkan ke dalam daftar ahli waris. Nah, maka penting bagi orang tua ya kalau mengadopsi anak ya dan menjadikan dia sebagai anak angkat, dia tahu anaknya ini tidak mungkin dapat warisan. Ya, opsinya ya dia hibai semua anaknya ketika dia masih hidup. Ya, baik anak kandung ataupun anak angkat. Ataupun kalau masih ada sisa harta, ya dia bisa wasiatkan ya sebagiannya untuk anak angkat ini. Ya, sehingga nanti ketika dia meninggal nggak ada masalah, anak angkat tidak mendapatkan warisan tapi dia dapat wasiat. Ya, tapi dia dapat wasiat. Nah, kalau tidak ada hibah, tidak ada wasiat, ya anak angkat bukan ahli waris. Ya, maka di sini dituntut pengertian dari ya anak-anak kandung, ya saudara-saudara angkatnya itu ya untuk kemudian pengertian menyisihkan ya sedikit bagian mereka untuk saudara angkatnya ini. Tapi kalau tidak ada perhatian itu, ya memang dia tidak berhak untuk mendapatkan ya warisan. Kenapa? Tidak ada ikatan nasab ya antara anak angkat ini dengan si mayit. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pernikahan. Ya, jadi akad pernikahan yang sah itu juga ya menyebabkan ya seseorang berhak mendapatkan warisan. Ya, jadi yang sebab pernikahan ini ya nanti suami kalau istrinya meninggal. Ya, atau istri kalau suaminya meninggal. Ya, seandainya ada ya janda kaya raya yang menikah dengan seorang laki-laki, ya sehari ya pernikahan jandanya meninggal. Ya, maka laki-laki tersebut ya termasuk ahli waris. Ya, termasuk ahli waris. Kenapa? Ikatan pernikahan yang sah. Ya, makanya ikatan pernikahan ya bukan sekedar berkaitan dengan halalnya hubungan suami istri antar keduanya, ya, tapi juga berkonsekuensi ya manakala salah satu di antara keduanya meninggal, maka yang lain mewarisi harta dari yang meninggal tersebut. Nah, untuk ya ikatan pernikahan ini adalah suami dan istri. Ya, mertua bukan ahli waris. Ya, menantu juga bukan ahli waris. Ya, makanya jangan ya terlalu bersemangat seolah-olah ya ahli waris karena statusnya adalah menantu, menantu bukan ahli waris. Ya, menantu bukan ahli waris. Ya, jadi untuk pernikahan ini adalah suami dan istri. Kemudian yang berikutnya adalah wala. Ya, hubungan karena memerdekakan budak. Ya, jadi zaman dahulu kalau ada budak ya dimerdekakan oleh seseorang, maka wala dari budak tersebut dimiliki oleh tuan yang memerdekakan dia. Nah, kalau budak ini akhirnya kaya raya, ya kemudian berkeluarga, ya punya harta, dia meninggal, warisannya untuk keluarganya. Tapi seandainya dia tidak punya keluarga sama sekali, ya dan harta yang dia tinggalkan banyak, maka siapa yang menjadi ahli warisnya? Yang menjadi ahli warisnya adalah orang yang dahulu memerdekakan dia. Kenapa orang yang dahulu memerdekakan dia mendapatkan warisan? Apa sebabnya? Ya, sebabnya adalah wala. Ya, hubungan karena memerdekakan budak. Nah, eh,
Ya tiga ini ya adalah sebab yang menjadikan ya seseorang itu berhak untuk mendapatkan warisan. Ya nanti ada beberapa sebab yang lain ya namun diperselisihkan ya oleh para ulama, adapun yang disepakati ya tiga ini. Ya karena dahulu bahkan di awal-awal masa Islam ya Nabi mempersaudarakan ya satu sahabat dengan sahabat yang lain dan bahkan bisa jadi saling mewarisi. Ya tapi nanti kemudian dinasakh aturan tersebut ya dan berlaku lagi ya untuk warisan karena sebab ya kesaudaraan ya sudah tidak berlaku. Namanya yang rojeh yang disepakati oleh para ulama ya tiga hal ini. Baik. Kemudian penghalang warisan. Mawani al-irth. Ya, jadi seseorang awalnya ya mungkin masuk ke dalam daftar ahli waris. Tapi karena ada beberapa hal yang dia lakukan, ya maka menjadikan orang tersebut ya dicoret ya dari daftar ahli waris. Nah, apa saja hal-hal yang menjadikan seseorang yang awalnya termasuk ahli waris ya dicoret dari daftar ahli waris. Nah, ada tiga hal yang menyebabkan seseorang kehilangan hak warisnya. Pertama, ya riq. Seorang budak tidak bisa mewarisi atau diwarisi. Ya, jadi ya seseorang ya misalkan ya punya anak, ya kemudian anaknya ditawan dalam peperangan kemudian menjadi budak. Nah, ketika orang tuanya yang kaya raya ini misalkan meninggal, maka anak tersebut tidak menjadi bagian dari ahli waris. Tapi kan anak ada hubungan nasab, iya. Tapi terhalangi karena statusnya sebagai budak. Ya karena budak kan tidak mungkin memiliki harta. Karena apapun yang nanti dimiliki budak itu yang menjadi milik tuannya. Nah maka budak tidak ya mewarisi ya karena dia tidak punya hak kepemilikan. Ya juga tidak diwarisi karena dia pun tidak punya harta. Karena apapun yang milik dia menjadi ya milik tuannya. Nah ini sebab yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah pembunuhan al-qatl. Ya diterangkan di sini dalam mazhab Syafi'i segala jenis pembunuhan ya sengaja maupun tidak menghalangi hak waris. Ya jadi ya insya Allah ke depan kita akan belajar ya terkait dengan fiqhul jinayat, ya fikih pidana. Nah pembunuhan itu ada beberapa jenis. Ada pembunuhan sengaja, ada pembunuhan ya tidak sengaja, dan ada pembunuhan karena sebab salah. Ya walaupun nanti beberapa istilah ada perbedaan, tapi ini kita gunakan secara umum untuk bisa memahami yang demikian. Pembunuhan sengaja itu seperti apa? Ya seseorang misalkan ya menusukkan ya pisau ya ke perut orang lain, meninggal itu pembunuhan sengaja. Ya seseorang ya meminumkan racun kepada orang lain, ya kemudian meninggal itu pembunuhan sengaja. Nah, kalau pembunuhan tidak sengaja contohnya apa? Ya seseorang itu niat mukul orang ya pakai kayu, niatnya mukul tidak membunuh. Ya, tapi ketika dipukul kok mati. Nah, itu pembunuhan tidak sengaja. Ya, apakah dia mukul sengaja? Iya. Tapi apakah dia niat membunuh? Tidak. Ya, maka nanti konsekuensi hukumannya pun ya berbeda. Nah, ada pembunuhan salah. Ya, misalkan seseorang itu ya dia ya menembak ya hewan buruan. Kemudian di semak-semak ada pergerakan. Dia mengira itu hewan. Dia tembak. Ya ternyata orang mati. Nah, itu pembunuhan ya karena sebab salah. Ya atau dia melempar batu ke atas. Ya jatuh kena orang mati. Dia tidak berniat melempar orang tersebut, tapi ketika mengenai orang tersebut mati, nah itu pembunuhan karena salah. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, apapun model pembunuhannya, maka pembunuh itu tidak berhak mendapatkan warisan. Ya, walaupun tadi dia punya hubungan nasab, ya dia punya hubungan pernikahan. Ya, misalkan tadi ya, si laki-laki yang menikah dengan janda, baru sehari jandanya meninggal. Ya dicari tahu kalau dia terlibat misalkan ya terjadi pembunuhan terhadap si janda ini. Ya dia nanti dicoret dari daftar ahli waris. Ya karena dia melakukan pembunuhan itu. Tidak ada kaidah. Ya ada kaidah
man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmani. Siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, ya maka dia dihukum ya dari tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Nah, termasuk nanti ya untuk pembunuhan ini ya adalah pembunuhan yang resmi bahkan. Ya pembunuhan yang resmi. Emang ada pembunuhan resmi? Ada. Ya misalkan seseorang itu melakukan satu kejahatan. Ya di mana diputus oleh pengadilan, hukumannya adalah mati. Nah, kemudian al-qadha yang ditunjuk itu adalah seseorang yang berada di daftar ahli waris. Nah, kalau seandainya tadi ya ahli warisnya ini menjadi al-qadha untuk mengeksekusi ya si pelaku tindak pidana ini, ya berarti dia melakukan pembunuhan. Walaupun itu resmi, ya sah ya oleh ya hukum agama dan negara, tapi karena dia membunuh maka tidak pernah mendapatkan warisan. Ya, walaupun nanti ada khilafiyah dalam hal ini, tapi untuk dalam mazhab Syafi'i, apapun yang model pembunuhannya, maka pembunuh itu tidak berhak mendapatkan warisan, dicoret ya dan terhalang dari mendapatkan warisan. Nah, ini juga untuk ya menghalangi kalau ada anak yang durhaka, tidak baik, pengen cepat-cepat dapat warisan, yang bunuh orang tuanya, ya justru dia tidak dapat warisan ya dengan seperti itu. Ya jadi ya betapa Allah Subhanahu wa taala ya sudah mengatur dengan sangat mendetail ya bahkan pelindungan terhadap ya pemilik harta dari upaya pembunuhan dari ahli warisnya. Nah itu dicegah oleh syariat dengan ya menghukum mereka untuk tidak masuk ke dalam ya daftar ahli waris ya dan juga nanti terkait dengan hukum pidana ya bisa jadi ada hukuman qisas. Nah, kemudian sebab yang ketiga adalah perbedaan agama. Ikhtilaf ad-din. Ya, seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, ya dan sebaliknya. Ya dan eh ya nanti untuk kafir yaitu saling mewarisi ya dalam mazhab Syafi'i apapun agamanya. Karena ya agama kekufuran dianggap satu. Ya, tapi untuk seorang yang muslim, ya dia tidak mewarisi ya dan tidak diwarisi oleh ya anggota keluarga yang kafir. Nah, kalau ya seandainya ada ya seorang anak yang mu'alaf, ya orang tuanya masih kafir, ya orang tuanya masih kafir. Nah, ketika orang tuanya meninggal, ya anak ini tidak mendapatkan warisan. Ya kenapa? Ikhtilaf ad-din, adanya penghalang antar keduanya, yaitu perbedaan agama. Ya, perbedaan agama. Ya, karena kita bahas warisan itu adalah membahas tentang perpindahan kepemilikan. Ya, ada perpindahan kepemilikan itu ya dengan sebab keridhaan. Ya, misalkan jual beli, ya hibah, wasiat itu kan keridhaan ya oleh si pemilik harta. Ya, tapi ada yang ya dia menjadi satu kepastian kalau orang meninggal sudah dia lepas kontrol, lepas kendali pada hartanya. Ya berpindah kepada yang lain. Nah, ini harus mengikuti cara yang ditetapkan dalam syariat agar hartanya itu menjadi halal. Nah, walaupun nanti sebagian ulama ya contohnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang berpendapat ya seorang anak yang muslim bisa kok mewarisi orang tuanya yang kafir. Tapi jumhur ulama umumnya melarang atau mengatakan ya perbedaan agama menjadi penghalang ya dari mendapatkan warisan. Nah, terus solusinya gimana? Ya, solusinya gimana? eh Ya nanti bisa hibah. Jadi misalkan ya kalau benar-benar orang tuanya ini sayang pada anaknya yang muslim tadi. Tahu ketika dia meninggal muslim ini secara aturan agama ya dan mungkin aturan perundang-undangan di Indonesia ya tidak bisa mendapatkan warisan, ya maka dia hibahkan hartanya ketika dia masih hidup. Ya kalau tidak memungkinkan untuk hibah bisa dengan menggunakan wasiyah wajibah, wasiat yang wajib. Ya jadi seolah diperwasiat. Nanti kalau dia meninggal, ya maka anak yang muslim itu ya mendapatkan sekian ya dari harta yang dia tinggalkan. Maka boleh kalau yang demikian. Tapi kalau jalurnya adalah jalur warisan, ya maka secara agama dia tidak berhak untuk mewarisi ya dari apa yang menjadi milik orang tuanya yang kafir itu. Ya tapi kalau misalkan terjadi yang demikian tidak ada hibah, ya kemudian tidak ada wasiat. Ya secara agama dia tidak berhak. Tapi kalau ya oleh keluarga kafirnya ini enggak, pokoknya ini bagianmu, jatahmu.
Lah gimana solusinya? Ya sudah, berarti nanti seolah diberikan kepada saudara-saudara dia yang kafir, ahli waris yang lain yang kafir. Dan ketika sudah menjadi milik mereka, sudah diberikan kepada saudaranya yang muslim ini. Tapi jatuhnya bukan warisan, jatuhnya adalah hibah dari saudara-saudara dia yang masih kafir tadi itu. Tapi kalau jalurnya warisan tidak bisa. Ya karena ikhtilaf ad-din, ya perbedaan agama itu yang menjadi penghalang ya seseorang yang harusnya masuk ke dalam daftar ahli waris ya terhalangi untuk mendapatkan warisan.